Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar buat kalian semua? Mudah-mudahan kalian kesehatan. Untuk pertemuan kali ini saya coba kemarin kita sudah mengenal kontrak pembelajaran ya, atau silabus materi administrasi infrastruktur jaringan. Kemarin sudah kita ketahui ya, sudah saya sebutkan satu persatu dari awal sampai akhir. Kita itu akan belajar itu yang pertama administrasi infrastruktur jaringan atau pengenalan administrator jaringan. Sekarang kita akan ketahui apa itu administrasi infrastruktur jaringan. Langsung saja kita lihat materinya. Tapi sebelum itu saya ingatkan ya, setelah pertemuan ini akan ada rangkuman, jadi diharapkan kalian mencatat. Udah gitu aja. Langsung saja ke materinya. Di sini kita berbicara tentang administrasi infrastruktur jaringan. Apa sih administrasi infrastruktur jaringan itu, Pak? Udah tahu nggak administrasi infrastruktur jaringan? Nah, dari 3 kata tersebut kalian harus sudah tahu. Yang pertama itu satu administrasi, yang kedua itu infrastruktur dan jaringan. Dari nama-nama tersebut, dari kata-kata tersebut harusnya kalian sudah bisa mengetahui apa itu administrasi infrastruktur jaringan. Gambaran besarnya itu adalah seperti ini. Di sini dikatakan administrasi infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, jadi administrasi infrastruktur jaringan. Nah, yang namanya pengadministrasian atau namanya pengaturan atau pengurusan ya dalam jaringan komputer itu adalah sebuah pekerjaan dari para administrator. Nah, artinya ada orang kan yang bertugas untuk mengatur, untuk memanage gitu ya, memperhatikan atau membangun atau memelihara jaringan infrastruktur komputer itu. Nah, jadi di sini untuk skalanya, nah karena kita berbicara infrastruktur, otomatis kita berbicara dengan yang namanya skala. Jadi jaringan komputer itu skala kecil sampai ke besar. Itulah tugas dari administrator infrastruktur jaringan. Agar bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi tugas administrator jaringan itu mengatur sebuah jaringan komputer baik skala kecil maupun skala besar. Saya lanjut ya. Nah, di sini tugas-tugasnya. Nah, tadi kita berbicara pengertian dari administrasi infrastruktur jaringan. Jadi itu adalah sebuah pekerjaan seorang administrator jaringan. Sekarang administrator itu apa gitu kan? Dia itu adalah orang yang memanage atau mengadministrasi jaringan komputer. Tugas-tugas dari administrator itu melainkan ada 6 di sini dikatakan. Yang pertama berarti ya. Yang pertama itu menginstal dan mengkonfigurasi server. Kalian harus ketahui ya, menginstal dan mengkonfigurasi server. Jadi
pertama kita itu harus membangun atau membuat, dikatakan kasarnya itu membuat sebuah server. Server itu apa Pak? Server itu komputer induk ya, induknya dari komputer. Kalau kita bisa bilang itu, kalau di handphone itu ada ISP, nah kan kita jaringan, misalkan kita menggunakan kartu Telkomsel. Nah, Telkomsel itu agar bisa mendapatkan koneksi internet itu dia memiliki server atau induknya gitu, pusatnya ya. Nah, itu dikatakan server. Kita harus bisa tuh menginstal server. Server seperti apa? Server komputer. Contohnya apa? Hal kecil ya, jaringan kecil itu di warnet. Nah, warnet, kalian sering kan ke warnet. Kalian ketika ingin print ya atau membuat sebuah cetak print out ya, itu kalian tidak dikasih printer satu-satu komputernya, melainkan printernya itu hanya ada satu, yaitu di server ya, server. Nah, di sana kalian bisa, jadi server itu terintegrasi atau terhubung pada setiap komputer yang ada di dalam jaringan ya. Jadi server itu induk. Nah, setelah induk itu dia terhubung, atau semua komputer yang ada di situ itu terhubung dengan server. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita diinstal atau kita bangun nih server ya, kita konfigurasi itu apa? Pengaturan server. Contohnya di dalam server itu bisa terhubung dalam setiap jaringan komputer yang ada ya. Jadi ada server, ada komputer, nah itu dihubungkan. Nah, itu namanya konfigurasi ya. Itu menghubungkan server. Itu contoh lainnya masih banyak untuk mengkonfigurasi server itu. Jadi agar si komputer klien itu komputer yang terhubung ke server. Jadi kalau klien terhubung ke server itu merupakan konfigurasi server. Yang pertama itu menginstal dan mengonfigurasi server. Yang kedua itu menginstal, nanti saya perbaikin. Menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software. Nah, seperti halnya kalian ketahui ya, sebuah perangkat hardware ya, handphone contohnya, kalau tidak ada aplikasi ya, SMS juga itu merupakan sebuah aplikasi ya. Jadi kalau nggak ada aplikasi itu HP tidak bisa diapa-apain ya. Bayangin aja kalian menghidupkan handphone, nggak ada aplikasi satupun, nggak bisa telepon, nggak bisa SMS, nggak bisa internet. Jadi seperti itu fungsinya aplikasi itu, untuk menjembatani atau istilahnya menggunakan hardware tersebut gitu ya. Kita harus menginstal nih aplikasi yang dibutuhkan. Nah, di sini garis besarnya yang dibutuhkan oleh server. Contoh, ini kita berbicara server ya, administrator itu dalam jaringan itu tugasnya server. Nah ya, menginstal dan mengonfigurasi aplikasi software yang ada di server ya. Contohnya apa? Aplikasi yang harus wajib ada di server seperti remote. Ada yang pernah tahu nggak remote? Nah, remote di sini adalah kontrol jarak jauh. Jadi aplikasi yang menjembatani untuk mengkonfigurasi software secara jarak jauh untuk menggunakan remote. Itu penting ya. Ini kita harus ada menginstal, kemudian kita konfigurasi aplikasi software yang dibutuhkan ya, sekali lagi dalam jaringan. Mudah-mudahan paham ya. Yang ketiga itu membuat dan mengolah user. Nah, membuat dan mengolah user. Nah, di sini bisa dikatakan seperti halnya tadi, user itu klien ya. Klien.
Jadi kita bisa membuat nih klien yang bisa terhubung dengan server itu berapa ya. Kita misalkan contoh ya, jaringan kecil ada 15 user yang harus kita buat, kita hubungkan ke server. Nah kemudian kita mengolah user. Nah mengolah di sini seperti apa? Contohnya kita buat agar si user atau klien itu bisa terkoneksi ke server kayak gitu. Nah di sini si user itu bisa dibatasi untuk akses terhubung ke servernya, bisa itu dibatasi. Jadi fungsinya kita itu setelah membuat itu kita harus mengelola ya, atau mengolah atau mengkonfigurasi user. Kemudian yang keempat, lanjut ya, backup dan restore file. Backup dan restore file ini untuk keamanan ya, keamanan data dari server. Karena apa? Karena server itu datanya tugasnya itu menampung semua data yang ada di klien, seperti itu ya. Tidak memungkinkan loh kalau server mati gitu tiba-tiba karena kelebihan daya atau keberatan dalam mengolah dari klien, data dari klien gitu. Nah, makanya kita harus bisa membackup data ya. Setiap contoh lah, kalau setiap hari itu takutnya gitu kan ya, keberatan, minimal itu seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali itu kita harus membackup ya, data dari server. Nah kemudian di restore itu nanti setelah data backup itu dibutuhkan. Nah kita harus memunculkan lagi, merestore file lagi gitu ya, supaya file yang hilang atau kemana atau itu bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala itu. Kemudian mengkonfigurasi, nomor yang kelima ya, mengkonfigurasi keamanan sistem. Di sini kita juga harus mengontrol ya, karena tidak memungkinkan ada virus yang yang masuk ke keamanan sistem kita ya. Contohnya ada kasus gitu kan ya, server Google atau ada perusahaan gitu servernya itu kena hack ya. Hack itu peretas ya, diretas. Jadi ada yang membobol keamanan sistem server di perusahaan tersebut gitu. Makanya penting sebagai kita administrator itu mengkonfigurasi atau membuat keamanan sistem atau security sistem ya, sistem keamanan begitu. Nanti kita belajar nih, karena ini ini tugas dari administrator jaringan. Nah yang terakhir nih, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Nah jadi ada alatnya untuk memonitor keamanan jaringan. Jadi nanti itu kita bisa mengetahui nih ya, yang mencoba masuk ke firewall atau dinding API ya, firewall itu termasuk dari sistem keamanan juga ya, firewall atau dinding API ya bahasa Indonesianya. Nah di situ kita akan menggunakan tool ya, kita harus mengetahui tool apa saja tuh yang bisa untuk memonitor keamanan jaringan. Mudah-mudahan tugas-tugas di sana ini hanya tugas saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah kemudian di sini ada macam-macam alat infrastruktur jaringan. Yang pertama itu router ya. Router ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, ya. Jadi di sini dia menghubungkan dua buah jaringan ya. Dua buah jaringan itu jadi ada dua jaringan ya. Contoh kecil di SMK Teknologi kita punya lab ya, lab 1 yang sering kalian pakai ya, yang di samping TU. Nah, itu jaringan satu ya, itu satu jaringan ya, itu satu jaringan, yaitu jaringan
kita katakan lab ya, jaringan lab komputer. Nah, satu lagi ada di atas di lantai 3 itu lab TKJ. Nah, itu juga ada satu jaringan. Nah, jadi SMK Teknologi itu kita memiliki dua jaringan jaringan kecil ya intinya. Nah, jadi dengan router ini dia fungsinya itu menghubungkan dua jaringan tersebut. Karena kalau ada dua jaringan itu nggak bisa dihubungkan kalau tanpa menggunakan router. Bisa dipahami ya. Jadi fungsinya gitu. Jadi untuk menghubungkan dua buah jaringan itu menggunakan router. Nah, nanti di sini dikatakan cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge. Nah, nanti bridge ada ya, yakni sama meneruskan paket data. Nah, untuk menghubungkan jaringan router itu yaitu cara kerjanya meneruskan paket data. Lanjut. Nah, di sini komponen yang harus kalian ketahui ya dalam jaringan LAN, dalam jaringan komputer, yaitu ada wireless card. Nah, wireless card di sini bisa dikatakan jika kalian ingin komputer kalian atau server kalian bisa terhubung dengan WiFi ya, yang harus kalian ketahui itu menggunakan wireless card. Nah, ya, karena tidak semua komputer itu sudah ada atau wireless card yang internal atau terhubung dengan motherboard ya. Dengan komputer itulah bawaan gitu kan ya, di motherboard itu sudah ada, tetapi kebanyakan tidak ada gitu. Jadi kita harus mempersiapkan yang namanya wireless card. Jadi fungsinya itu dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa media kabel. Nah, jadi ya seperti yang kalian ketahui ya, kalau kita terkoneksi ke WiFi atau wireless fidelity, nah itu kita tidak menggunakan kabel untuk menghubungkannya ya. Beda lagi dengan jaringan LAN. Nah, jaringan LAN ini dia berfungsinya itu sama dengan wireless card tadi, yang menghubungkan dua atau lebih komputer dengan media kabel. Nah, jadi di sini pakai kabel, beda lagi dengan wireless card tadi, dia menggunakan sinyal radio. Nah, kalau sekarang menggunakan kabel card ini juga wajib di dalam jaringan ya, karena setiap yang namanya jaringan itu hubungan dua komputer atau lebih. Jadi kalau satu itu tidak bisa disebut jaringan. Jadi kita harus menghubungkan komputer dan komputer. Itu tugas kita sebagai administrator jaringan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan saat ini. Coba kita cek dulu. Nanti kita lanjut lagi aja ya. Tapi kita coba sekilas lagi. Ya, di sini ada LAN card. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kita sampai ke LAN card. Nah, jadi kita ini hanya pengenalan saja ya. Jadi untuk lebihnya nanti kalian bisa lihat lagi aja videonya ya. Nah, di sini ada modem perangkat yang ketiga. Nah, ini juga wajib. Jadi modem itu yang kalian ketahui itu agar komputer bisa terhubung ke atau memiliki sinyal internet ya. Nah, tapi untuk fungsinya sendiri atau pengertiannya, modem itu singkatan ya, kepanjangannya itu modulator demodulator. Jadi dia tugasnya itu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya ya. Contoh, jaringan modem itu dari kabel ya, itu sama dia dirubah menjadi sinyal digital, karena dari kabel itu sinyalnya analog ya, kemudian dirubah menjadi sinyal digital. Kenapa dirubah menjadi sinyal digital? Karena
Untuk bisa terbaca oleh komputer itu digunakan untuk terbaca oleh komputer itu dia membacanya sinyal digital. Nah, itu makanya modem itu diperlukan karena untuk merubah merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, kemudian sebaliknya. Jadi ketika dari komputer ingin ke luar ya, ke perangkat lain, contoh ke ke satelit kayak gitu. Jadi dia atau ke internet. Jadi dia merubah sinyal digital ke analog. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Pokoknya balik-balikan, kalau mau ke komputer berarti dari analog ke digital, kemudian kalau dari komputer keluar itu berarti dari digital ke analog. Lanjut. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan bridge ini hampir sama dengan router ya. Dia fungsinya meneruskan paket data. Nah, dari katanya saja dari namanya saja sudah kita ketahui, yaitu jembatan. Sini dia untuk menjembatani jaringan. Jadi ada satu dan jaringan dua, itu jaringan satu dan jaringan dua sama dia bisa dijembatani untuk saling terhubung. Jadi agar jaringan itu bisa diperluas. Jadi kita hubungkan jaringan satu dengan jaringan dua itu menggunakan bit untuk membuat jaringan itu menjadi lebih besar. Lanjut lagi ya. Kemudian ada hub di sini sama untuk menghubungkan komputer ya. Jadi di sini dikatakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimasukkan oleh kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Nah, jadi fungsinya sama untuk menghubungkan dua buah atau lebih komputer. Kita lihat di sini lubangnya ada 1 sampai 8. Berarti di sini bisa menghubungkan 8 buah komputer. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Nah, di sini tadi kita berbicara tentang hub ya. Jadi hub itu untuk menghubungkan komputer. Nah, jadi ada satu lagi selain hub yang fungsinya hampir sama, yaitu bentuknya pun hampir sama, yaitu switch. Nah, switch di sini merupakan perangkat jaringan yang fungsinya hampir sama dengan hub, tapi perangkat ini lebih pintar. Kenapa bisa disebut pintar? Karena dapat mengatasi masalah collision ya, collision data. Kenapa disebut collision data? Collision data itu apa, Pak? Ya, data yang bertabrakan ya, atau data yang salah alamat. Nah, kayak gitu. Karena kan contoh kita mau mengirimkan data ke komputer 5 contohnya ya. Jadi kalau menggunakan hub itu dia bisa mengirimkan semua ke jaringan yang ada. Jadi kalau ada 8 komputer itu yang dia di broadcast, dikirim semua. Nah, jadi switch ini berbeda. Jadi ketika kita mengirimkan ke komputer 5, maka dia akan mengirimkan langsung ke komputer 5. Nah, makanya di sini dikatakan dia lebih pintar dari hub. Gitu. Mungkin itu aja ya. Jadi kita sampai switch. Kemudian di sini ada yang namanya kabel jaringan ya, sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 1. Nah, kemudian di sini ada repeater. Nah, repeater juga fungsinya sama dengan tadi yang saya katakan itu bridge ya. Jadi dia bisa memperluas jaringan WiFi. Jadi contohnya gitu ya, kita punya server di sini di lab komputer ya, di lab komputer. Nah, kita ingin agar terhubung dengan TKJ nih, agar kita bisa membuat repeater ini, kita tempelkan repeater di jaringan di TKJ di atas sana. Jadi fungsinya ini untuk memperluas sebuah jaringan. Nah, kemudian di sini akses point. Ya, akses point juga sama fungsinya. Jadi di sini dikatakan
terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien ataupun sebaliknya. Dengan adanya akses point AP ini akses point, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Nah, jadi di sini bisa menggunakan wireless atau nirkabel. Ya. Jadi sama seperti halnya switch dan hub, ya. Hanya saja akses point ini switch hubnya menggunakan wireless atau tanpa kabel. Bentar ya. Mungkin sampai sini dulu aja. Jadi kita pembahasan tadi yang pertama itu tugas dari administrator infrastruktur jaringan. Kemudian yang kedua itu kita mengenal perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan. Jadi yang penting itu yang harusnya kalian ketahui itu ada switch ya yang biasa digunakan. Yang kedua itu akses point. Nah, kemudian agar terhubung dengan switch dan akses point ini kita menggunakan LAN card dan wireless card. Jadi ada 4 ini nih yang harus kalian ketahui nih dalam jaringan. Yang penting ya. Oke. Mungkin sampai sini aja. Jadi setelah ini jangan lupa untuk merangkum materi yang sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan. Dikumpulkan hari ini juga ya. Saya tunggu sampai siang hari. Ya. Jadi sore lah jam 1 atau jam 2 atau jam 3 maksimal ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.